Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjut ya pembelajaran tematik hari ini. Kita simak menggunakan video. Sebelumnya anak-anak bisa menyiapkan bukunya. Hari ini kita masih belajar di tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Anak-anak bisa membuka bukunya halaman 13 sampai nanti 21. Di situ kita akan belajar di PB3 dan PB4. Nah, untuk selanjutnya burung Garuda, itu juga memiliki organ gerak. Tentunya anak-anak sudah tahu ya, yaitu sayap dan kaki. Nah, burung Garuda itu adalah simbol dari bangsa Indonesia, yaitu sila Pancasila. Nah, untuk bunyi sila Pancasila anak-anak tentunya sudah tahu. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu biasanya disimbolkan dengan bintang ya. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu disimbolkan dengan tali berantai. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu disimbolkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu disimbolkan dengan kepala banteng. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu disimbolkan dengan padi dan kapas. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, ini yang pertama adalah ada apa saja di sini ya? Nah, bentar ya. Nah, nilai ketuhanan yang pertama. Ada yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan. Nah, untuk nilai ketuhanan ini dibuktikan dengan sikap beribadah kepada Allah ya, atau Tuhan kita. Yang kedua nilai kemanusiaan, nah itu hubungannya dengan sikap sosial nih. Yang ketiga adalah nilai persatuan, kita harus bersatu. Yang keempat nilai kerakyatan, nah itu biasanya disimbolkan dengan musyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan, nah itu biasanya dicontohkan ya kita untuk bekerja keras atau menghargai hasil kerja keras orang lain. Nah, ini adalah contoh menghargai, melihat ya hasil perjuangan dulu para pejuang. Nah, untuk selanjutnya Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Nah, bisa dibuktikan bahwa dari Sabang sampai Merauke di negara Indonesia, nah ini memiliki letak dan luas wilayah yang sangat luas. Nah, letak Indonesia itu letak geografis Indonesia ya, yaitu di antara dua benua dan dua samudra. Nah, untuk benuanya yaitu benua Asia dan benua Australia, dan untuk dua samudranya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, untuk letak geografis, nah itu ada garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang? Nah, ini ada lintang utara dan lintang selatan. Jadi garis lintang itu yang melintang ya utara ke selatan. Nih, garis lintang itu yang seperti ini ya, dari utara ke selatan. Untuk garis bujur yaitu membujur dari timur ya menuju ke barat. Nah, itu garis bujur. Dan garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua bagian utara dan selatan. Di sini ya, Pulau Kalimantan itu biasanya terlalui oleh garis khatulistiwa. Nah, untuk luas wilayah Indonesia tersendiri, nah menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG, nah luasnya itu berapa? 1922
1122.570 km persegi. Ini persegi ya. Luas perairannya, nah ini 3.000-an, 3.257.483 km persegi. Luas totalnya jadi wilayah Indonesia yaitu 5.180.053 km persegi. Nah, jadi luas daratan dan luas perairannya adalah lebih luas perairan. Nah, mengapa Indonesia disebut dengan negara kepulauan? Karena Indonesia memiliki banyak pulau. Nah, mengapa Indonesia disebut negara maritim? Karena Indonesia luas wilayah perairannya sangat luas sekali. Nah, untuk letak dan luas wilayah pulau-pulau di Indonesia ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nanti anak-anak bisa membacanya di halaman 18 sampai 19. Nah, di sini ada juga kondisi alam di pulau di Indonesia ya. Kondisi alamnya ada daratan dan juga perairannya dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Nah, nanti bisa dibaca juga di halaman 18 sampai 19. Nah, ini bermacam-macam. Nah, keberagaman Indonesia selain memiliki banyak pulau, Indonesia juga kaya akan keberagaman. Ini beraneka ragam. Nah, bagaimana menjaganya dari beraneka ragam tersebut? Nah, kita harus memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan. Yang kedua, simpati atau empati. Yang ketiga, cinta damai. Jika ada perselisihan, segera kita satukan. Yang keempat, demokratis ya, kita bisa berpendapat ya. Yang kelima, kerja sama, saling tolong menolong. Nah, dalam keberagaman, nah itu bisa dijadikan kita membuat cerita ya tentang beraneka ragam di Indonesia. Nah, cerita tersebut bisa dapat disusun berdasarkan wilayah tempat tinggal anak-anak. Bagaimana cara menyusun cerita? Nah, untuk yang PB 1 kemarin sudah dijelaskan sama Bu Guru. Pertama, bisa memilih tema terlebih dahulu, terus menentukan ide pokok atau gagasan utama. Nah, terus membuat kalimat pendukungnya. Nah, dalam mengembangkan pokok pikiran, nah kita bisa membuat paragraf ya. Jadi sebuah cerita terdiri atas beberapa paragraf. Ingat, anak-anak dalam setiap paragraf terdapat ide pokok atau pokok pikiran. Bagaimana cara mengembangkan paragrafnya? Nah, susun pokok pikirannya menjadi kalimat, terus kemudian ditulis kalimat penjelasnya. Nah, baca kembali paragraf yang disusun. Nah, terima kasih. Selalu jaga protokol kesehatan. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya, Bu Guru nanti akan share linknya ya.